Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke spesial podcast CISF edisi ketiga bersama Prof. Basundoro M. Hum. Ya. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan menempuh pendidikan S1 sampai S3 di Universitas Gajah Mada. Baik Prof, Ya. pada siang hari ini terima kasih atas kedatangannya. Ya, sama-sama Mas. Saya akan membahas tentang Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Kami ada beberapa pertanyaan, Prof. Ya. Pertama, apa makna Hari Kebangkitan Nasional menurut Prof. Basundoro sendiri? Ya, kalau menurut saya Hari Kebangkitan Nasional ini adalah hari yang istimewa ya bagi bangsa Indonesia, terutama terkait dengan perjalanan bangsa Indonesia ketika melawan penjajah Belanda. Jadi pada momen Hari Kebangkitan Nasional itu mulai ada kesadaran bahwa tanpa adanya persatuan dari seluruh elemen bangsa, maka mustahil kita bisa melawan penjajah Belanda yang demikian kuat gitu ya. Oleh karena itu bagi saya sendiri, saya kira ini adalah sebuah sebuah prestasi yang saya kira sangat gemilang bagi bangsa Indonesia dalam rangka untuk terbebas dari penjajahan yang pada waktu itu sudah sangat lama sebenarnya menjajah bangsa Indonesia gitu. Nah, inilah saya kira momen bagi kita semua sekarang ini untuk selalu mengingat momen tersebut, bahwa tanpa kita berjuang, tanpa ada semangat untuk terbebas dari segala rintangan yang menghalangi kita, maka mustahil bagi kita itu akan bisa meratakan jalan ke masa depan gitu ya. Saya kira itu makna yang cukup penting dari kebangkitan nasional, Mas. Ya. Baik, Prof. Atas dasar ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial, Ya. kemudian hal tersebut menjadi latar belakang dari sejarah kebangkitan nasional. Mungkin ada lagi, Prof, yang bisa dijelaskan tentang latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional itu seperti apa? Ya, kalau kita kembali menengok perjalanan sejarah kita, kebangkitan nasional itu kan momen ketika para mahasiswa di Stovia, ya, di Batavia atau Jakarta pada saat ini, pada waktu itu berkumpul ya di bawah pimpinan dari dokter waktu itu ya Sutomo ya, belum jadi dokter, untuk membentuk sebuah organisasi yang namanya Budi Utomo. Nah, pada awalnya sebenarnya yang mendorong berdirinya organisasi itu salah satunya adalah Dr. Wahidin Sudirosodo yang pada waktu itu sempat berkeliling Jawa dalam rangka untuk mengumpulkan beasiswa itu ya untuk siswa-siswa Stovia itu. Tetapi nampaknya ketika beliau ke Stovia di Jakarta pada saat itu kemudian Dr. Sutomo waktu itu belum jadi dokter, masih menjadi siswa Stovia, nampaknya terinspirasi dari gerakan yang dilakukan oleh Dr. Wahidin tadi. Dan ini yang kemudian mendorong kesadaran Sutomo dan kawan-kawan agar kalau kita ingin membebaskan diri dari penjajahan, maka kalau kita tetap menggunakan strategi lama itu ya yang dilakukan oleh para pejuang pada abad sebelumnya, terutama abad 19 gitu ya, itu maka akan sulit. Karena pada saat itu perlawanan terhadap penjajah Belanda itu masih dilakukan secara sporadis sendiri-sendiri dengan hanya bersandar pada pimpinan yang ada, sehingga ketika pimpinan perlawanan pada waktu itu misalnya ditangkap oleh Belanda, seperti misalnya kasus perlawanan di Ponorogo itu ya, yang dilakukan pada 1825 sampai 1830, begitu di Ponorogo ditangkap oleh Belanda, maka perlawanan menjadi surut gitu ya. Nah, ini ketika generasi muda baru lahir itu ya, generasi yang lebih modern, yang lebih terdidik itu lahir ya, seperti Sutomo dan kawan-kawan, mereka mulai memikirkan agar strategi melawan Belanda ini harus dilakukan dengan sebuah organisasi. Karena kalau itu dilakukan oleh organisasi modern, maka sistem yang bertindak gitu ya, jadi bukan person. Sehingga kalaupun misalnya pemimpin Budi Utomo misalnya ditangkap oleh Belanda, tapi karena ini adalah sistem dengan organisasi modern, maka yang lain bisa melanjutkan gitu ya. Nah, ini saya kira yang pada waktu itu dilakukan oleh Sutomo dan kawan-kawan agar organisasi Budi Utomo ini bisa menjadi sebuah organisasi yang menaungi para aktivis ya, para aktivis gerakan dan para pejuang yang pada saat itu melawan Belanda tadi itu ya. Walaupun sebenarnya ketika Budi Utomo didirikan itu ya masih terbatas di Jawa saat itu. Tapi sebagai sebuah organisasi modern, ini adalah sebuah pionir ya, berdirinya organisasi yang digunakan dalam rangka untuk melawan penjajah, Mas. Baik, Prof. Kiranya kalau dilihat dari sejarah dahulu, perjuangan bangsa Indonesia itu diawali dari pecah-pecah dulu,
Ya, dari betul. sporadis, kemudian momentum tanggal 20 Mei Ya. tahun 1908 itu adalah momentum Hari Kebangkitan Nasional, merupakan momentum juga persatuan, di mana simbol dari perlawanan dari penjajahan yang begitu lama. Ya. Baik, Prof. Berikutnya adalah kira-kira apa saja nilai-nilai utama yang sedang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh perintis kebangkitan nasional seperti Dr. Sutomo dan Budi Utomo pada kala itu? Ya, saya kira cukup banyak ya sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa eh, mereka itu sadar bahwa persatuan itu harus dihimpun. Itu yang pertama. Nah, melalui persatuan itu maka diharapkan solidaritas dari elemen bangsa Indonesia yang pada waktu itu masih belum terikat menjadi satu kesatuan itu, maka diharapkan itu akan bersatu. Dan saya kira eh, Budi Utomo itu menjadi salah satu menjadi salah satu organisasi yang kemudian nanti menjadi inspirasi dengan berdirinya dan bersatunya organisasi-organisasi yang nanti berdiri pada pada tahun-tahun berikutnya. Dan kita tahu bahwa setelah nanti Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, 20 tahun kemudian nanti ada yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda saya kira ini adalah momen ketika elemen-elemen bangsa yang pada waktu masih tersebar dalam bentuk organisasi-organisasi kedaerahan seperti Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Islamatan Bon misalnya, itu nanti kemudian secara perlahan itu kemudian saling berkomunikasi, dan pada puncaknya ketika ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu, mereka kemudian berikrar bahwa mengaku bertanah air satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan mengaku berbahasa, itu bahasa yang satu adalah bahasa Indonesia. Ini adalah tahapan-tahapan ketika kesadaran berbangsa itu mulai terbentuk. Jadi saya kira momen pergerakan nasional pada 1908 itu adalah momen yang sangat penting dalam rangka elemen-elemen bangsa terutama yang dimotori oleh para pemuda itu kemudian nanti bersama-sama bergerak dan mengarah pada satu titik gitu ya, yang namanya bangsa Indonesia. Sehingga nanti ada Sumpah Pemuda 1928, dan kemudian nanti pada tahun berikutnya adalah proklamasi kemerdekaan. Ini adalah tahun-tahun penting di mana kesadaran bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dan untuk terbebas dari belenggu penjajahan itu terus bergulir gitu, Mas. Baik, Prof. Ya. Kira-kira dengan pola yang sama, apakah ada semangat kebangkitan nasional yang masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, Prof? Ya, saya kira ide kebangkitan nasional itu akan relevan terus-menerus gitu ya. Jadi bangsa Indonesia itu kan setiap saat kan tentu saja akan menghadapi tantangan-tantangan baru gitu ya. Nah, melalui persatuan dan kesatuan bangsa kita yang terinspirasi dari kebangkitan nasional itu, saya kira kita harus terus menyadari bahwa tidak bisa bangsa Indonesia itu menghadapi tantangan tanpa kita bersatu, tanpa kita menghadapi tantangan itu secara bersama-sama dan secara sistematis. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai misalnya kita menghadapi sesuatu tetapi tanpa ada strategi. Jadi apa yang dilakukan oleh Sutomo dan kawan-kawan pada tahun 1908 itu adalah di sana mengedepankan strategi yang namanya adalah strategi persatuan tadi. Jadi tanpa kita menyusun sebuah strategi yang sistematis gitu ya, maka mustahil kita melawan segala tantangan yang dihadapi oleh kita. Nah, oleh karena itu saya kira setiap saat tentu saja kita akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan tadi, dan pada saat itulah saya kira kita harus kembali pada berbagai momen penting yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan itu? Pada momen ketika Budi Utomo berdiri, tantangan yang dihadapi adalah penjajah yang kelihatan, yaitu Belanda. Nah, sekarang ini kan penjajah itu juga tetap ada gitu ya. Setiap saat yang disebut sebagai elemen yang akan mengganggu bangsa itu akan terus ada. Dan sekarang misalnya penjajahan mungkin dalam bentuk lain ya, entah itu penjajahan ekonomi atau penjajahan politik gitu ya, atau penjajahan budaya saya kira. Nah, disitulah saya kira kita harus memiliki kesadaran yang penuh antar elemen bangsa untuk bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan tadi yang bentuknya sudah sangat berbeda dengan yang terjadi pada saat Budi Utomo berdiri, Mas. Gitu. Baik, Prof. Dengan berbagai tantangan yang kita hadapi sekarang ini, ekonomi, demografi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, kira-kira apa tantangan kebangkitan nasional di era digital dan globalisasi yang bisa digali lebih lanjut dan kita bisa hadapi seperti itu, Prof? Ya, nah seperti ini misalnya, sekarang ini masyarakat ini kan sudah sedemikian rupa misalnya
berada pada budaya yang sangat berbeda dengan hadirnya internet misalnya, digital. Nah, saya kira oke, di satu sisi ada apa namanya digitalisasi, era digital yang memang itu sangat relevan ya dengan kondisi bangsa, dengan apa namanya zaman yang modern, zaman yang maju. Tetapi kadang tanpa disadari bahwa hal tersebut itu juga membawa sisi negatif. Nah, saya kira yang sekarang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menghadapi atau mengeliminir atau melawan aspek-aspek negatif dari yang ditimbulkan dari itu tadi, era digital tadi. Sebagai contoh misalnya sekarang setiap orang memegang peralatan digital, gadget, HP misalnya. Tapi ternyata kalau kita itu tidak hati-hati di situ itu misalnya ada judi online misalnya. Nah, hal-hal semacam ini saya kira menjadi tantangan kita bersama. Menjadi apa namanya? Jadi kebangkitan kita sekarang itu juga harus diarahkan ke sana. Bagaimana agar berbagai tool yang itu mempermudah kita itu efek negatifnya itu tidak terlalu besar ya. Nah, disinilah saya kira tantangan kita bersama di era kebangkitan, kalau saya katakan ya ini mungkin kebangkitan ketiga ya dari bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama secara sistematis menghadapi ancaman-ancaman yang ternyata sekarang itu lewat berbagai peralatan yang sifatnya digital tadi, Mas. Baik, Prof. Dari kalau disambung dari awal tadi Ya. nilai-nilai, kemudian relevansi dari saat ini, Prof. Basundoro berpendapat bahwa banyak sekali aspek yang bisa diperjuangkan oleh generasi muda. Kemudian apakah Prof. Basundoro setuju dengan salah satu kepala daerah ini, Prof, Ya. yang apa namanya, jika sekolah dinilai tidak mampu dalam menciptakan nilai-nilai yang kokoh di apa namanya siswa, kemudian diberi alternatif lain gitu. Itu menurut Prof. Basundoro seperti apa? Ya, begini ya. Tugas untuk mendisiplinkan anak itu kan pertama itu ada di orang tua. Kedua ada di masyarakat, dan ketiga ada di sekolah. Sistem itu sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa ya supaya masing-masing itu punya ininya sendiri-sendiri itu ya, punya wadahnya sendiri-sendiri. Ada salah satu gagasan yang terus terang saja ya dilakukan oleh kepala daerah yang apa namanya menghendaki atau mengirim ya siswa-siswa yang kurang disiplin itu ke lembaga lain yang itu non edukasi sebenarnya ya, tapi itu apa lembaga yang menurut saya itu tidak diperuntukkan untuk itu. Saya kira saya kurang setuju. Kembali bahwa apa namanya upaya untuk mendisiplinkan anak di bawah ya anak ya remaja sampai anak-anak itu adalah tugas dari orang tua, masyarakat, dan sekolah. Nah, upaya mengirim seorang anak atau seorang siswa ke lembaga lain yang itu notabene-nya adalah bukan lembaga untuk kepentingan pendisiplinan anak-anak, ini jelas melenceng dari apa namanya dari konsep pendidikan. Nah, jangan sampai kemudian kepala daerah itu cuci tangan dengan persoalan itu. Ini berarti kegagalan dari sistem pendidikan yang ada di daerah itu. Kalau kemudian sampai ketika seorang anak itu ya nakal, tidak disiplin, kok kemudian dilempar ke lembaga lain yang notabene-nya itu bukan lembaga yang untuk menangani anak-anak gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya justru siapapun yang punya ide semacam itu harus introspeksi. Ini di mana salahnya sehingga kok ada anak yang kurang bisa didisiplinkan melalui metode yang sebenarnya itu metode yang didesain untuk kepentingan tersebut itu ya. Jadi jangan sampai kemudian melempar tanggung jawab ke lembaga lain yang sebenarnya itu tidak relevan dalam rangka untuk mendidik anak-anak gitu, Mas. Baik, Prof. Dari banyak kasus ya, mulai dari ini kepala daerah yang mengambil cara alternatif dan lain sebagainya, kira-kira peran apa yang bisa diambil oleh generasi muda dalam melanjutkan semangat kebangkitan nasional sehingga tidak perlu langkah-langkah alternatif seperti salah satu contoh tadi, tetapi yang ideal seperti apa, Prof? Ya, jadi yang pertama begini, prinsip hidup itu yang pertama adalah jujur. Ya, jujur. Jadi jujur menurut saya itu adalah pondasi paling dasar ya, menjadi pondasi yang paling dasar dan mestinya paling kuat dalam rangka untuk membentuk karakter. Sehingga sekarang justru kita sebagai, misalnya saya sebagai orang tua itu harus, dan apalagi saya sebagai seorang dosen, kita harus sama-sama membentuk karakter jujur pada generasi muda. Itu pertama. Kemudian yang kedua, setelah jujur tentu saja ada disiplin ya. Jujur dan disiplin ini kalau saling menyatu itu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dalam rangka untuk
membentuk generasi muda itu agar bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa ini. Nah, dengan cara semacam itu maka diharapkan kalau kejujuran itu terbentuk dengan kuat dan kemudian diikuti dengan disiplin yang kuat gitu ya. Disiplin yang kuat tentu saja seluruh rangkaian kehidupan yang telah digariskan ya, baik oleh ideologi negara, terus kemudian oleh rambu-rambu agama, rambu-rambu etika, itu kalau semuanya itu dilaksanakan dengan jujur dan disiplin, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang sangat kuat. Generasi kita, tentu saja generasi muda kita, kalau bisa menjalankan dua ini, jujur dan disiplin, insya Allah bangsa kita tidak akan mendapatkan rintangan dan masalah yang berarti, Mas. Gitu. Baik, jujur, disiplin, kata kunci sebagai peran yang bisa dilanjutkan oleh generasi muda dalam melanjutkan semangat kebangkitan nasional. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan kembali, Prof, semangat nasionalisme tersebut dan kepedulian sosial di kalangan anak muda dan dalam mengaplikasikan nilai-nilai ideal tersebut? Jadi pertama begini ya, karena nilai-nilai kebangkitan ini kan nilai-nilai yang memang dibentuk dari dari sejarah bangsa kita gitu ya. Jadi nilai-nilai ini kalau kita lihat kan menumpuk dari berbagai perjalanan sejarah yang mulai berbagai perlawanan yang dilakukan oleh para pemimpin kerajaan-kerajaan, para pemimpin tradisional, sampai kemudian nanti muncul gagasan kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 gitu ya. Nah, tentu saja cara kita untuk mengingatkan hal tersebut ya, generasi muda tentu saja juga harus diberi wawasan kesejarahan. Itu yang pertama. Bahwa bangsa ini tidak terbentuk serta-merta. Tapi bangsa ini terbentuk karena tahapan perjuangan yang sangat berat yang dilakukan oleh para pejuang, para founding fathers yang mendirikan bangsa ini. Ini yang pertama. Jadi harus terus diingatkan bahwa kita hadir di sini sebagai sebuah bangsa itu tidak turun dari langit, tapi melalui sebuah perjuangan. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara setelah kita melihat atau memperlihatkan realitas sejarah, generasi muda itu juga harus diperlihatkan kepada berbagai penderitaan dalam tanda kutip yang masih dialami oleh masyarakat kita yang masih belum beruntung ya. Jadi di berbagai kota kan masih ada kelompok-kelompok miskin, ada pengemis, ada gelandangan. Nah, disitulah ini loh realitas bangsa kita masih ada yang semacam itu ya. Sehingga kemudian kita bangkitkan kesadaran bahwa salah satu cara agar problematika kemiskinan, terus kemudian berbagai penderitaan yang masih dialami oleh orang-orang yang belum beruntung, itu adalah dengan cara kita berempati, bersimpati kepada mereka gitu ya. Nah, tentu saja setelah bersimpati dan berempati ya bagaimana kita menolong mereka ya. Jadi sekarang kan misalnya banyak lembaga-lembaga yang menghimpun donasi yang bisa dipakai untuk menyantuni orang miskin misalnya. Itu yang harus terus digaungkan kepada generasi muda. Di samping mereka tentu saja pada hari-hari tertentu bisa dibawa ke kawasan-kawasan yang dihuni oleh masyarakat belum beruntung tadi gitu ya. Maka pelan-pelan kesadaran bahwa bangsa ini atau kesadaran para generasi muda terhadap realitas sosial itu bisa muncul dan kemudian bisa membangkitkan solidaritas sosial ya terhadap masyarakat yang memang masih belum beruntung tadi, Mas. Baik, kiranya banyak ya Prof ya yang menjadi PR pemuda terkait Hari Kebangkitan Nasional ini, mulai dari nilai peran yang harusnya diambil, kesadaran, kemudian bagaimana cara menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan kepedulian sosial. Lah, kiranya Prof, bagaimana dalam konteks bidang ilmu ekonomi Islam ini bentuk nyata dari kebangkitan nasional di masa kini dan bisa diambil alih kepada generasi muda? Ya, nah salah satu yang diajarkan di dalam ekonomi Islam itu kan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam itu dijalankan ya di dalam kehidupan masyarakat. Saya kira sangat banyak ya. Jadi pertama dalam konsep ekonomi Islam itu kan bagaimana kita terhindar dari riba ya. Secara sederhana itu adalah jangan sampai di tubuh kita itu dihinggapi oleh sesuatu yang haram gitu. Itu prinsipnya. Nah, sesuatu yang haram itu banyak jadi dalam kehidupan kita ya. Jadi misalnya sikap anti korupsi itu adalah sikap yang menurut saya sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Sikap anti KKN ya, anti nepotisme misalnya, itu adalah salah satu sikap yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam gitu ya. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu kan bahwa mari hindari diri kita untuk jangan sampai kemasukan sesuatu yang haram tadi gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua ya amar ma'ruf nahi mungkar
gitu ya. Jadi kita sebagai seorang manusia itu mari kita selalu mengingatkan ya untuk berbuat kebaikan dan mengingatkan untuk jangan sampai kita berbuat kejelekan kejahatan tadi gitu ya. Itu sebenarnya prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh kita semua itu ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya Islam ini kan rahmatan lil alamin ya. Jadi walaupun ajaran ini misalnya diakui oleh kita umat Islam, tapi prinsip-prinsip yang ada di dalam semua ajaran Islam itu kan prinsip-prinsip universal sebenarnya, yang itu bisa dijalankan oleh siapapun gitu ya. Dan kalau kita secara teguh menjalankan berbagai prinsip yang diambil dari Al-Quran dan hadis itu, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik ya, dengan kita mengikuti seluruh hukum-hukum Allah serta mengikuti seluruh sunatullah yang ada di di bumi ini. Saya kira bukan hanya di sektor ekonomi gitu ya, tetapi di yang lain ya, di aspek sosial, aspek politik, aspek kebudayaan. Kalau kita kembalikan kepada ajaran-ajaran Islam, saya kira kita akan mendapatkan sebuah kebaikan bagi kita semua, sehingga disitulah yang disebut sebagai Islam sebagai rahmatan lil alamin itu akan bisa diimplementasikan, Mas. Baik, Prof. Ya. Saya ada satu pertanyaan terakhir sebelum selesai. Kiranya kondisi ideal apa, Prof, yang bisa menjadi indikator bahwa Indonesia sedang atau sudah mengalami kebangkitan di bidang tersebut untuk saat ini, yang sudah dilakukan oleh para pegiat ekonomi Islam kita maupun pemuda kita maupun yang akan depan. Harapannya seperti apa, dan kira-kira ke depan itu pemuda idealnya seperti apa dalam mewujudkan indikator Indonesia sedang mengalami kebangkitan tersebut, Prof? Jadi apapun yang diperjuangkan oleh kita itu sebenarnya satu. Jadi menjamin adanya kemerdekaan gitu ya. Jadi kalau semua masyarakat itu sudah sudah merasa merdeka ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi tindakan-tindakan kita, pikiran-pikiran kita. Merdeka dalam hal ini tentu saja harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Ini saya kira ini adalah bahwa kita benar-benar sudah berada pada era kebangkitan. Kemudian yang kedua, perjuangan kita itu kan sebenarnya kan mengacu pada satu hal, yaitu menjadikan bangsa kita itu adalah bangsa yang sejahtera gitu ya. Jadi kalau kita sekarang misalnya sudah merasa menjadi bangsa yang sejahtera, itu berarti kebangkitan kita itu sudah menuai hasil gitu ya. Ini ada sesuatu yang saya kira agak kontradiktif ya. Jadi kemarin misalnya laporan Bank Dunia itu ya mengatakan bahwa kemiskinan ya, angka kemiskinan di Indonesia itu atau persentase kemiskinan di Indonesia itu 60% gitu ya. Tapi kemudian ada lagi survei, kalau tidak salah dari Harvard University, kalau tidak salah ya, yang mengatakan bahwa bangsa yang paling sejahtera adalah bangsa Indonesia. Ini kan kontradiktif ya. Jadi satu itu dikatakan miskinnya banyak, tapi ternyata kita menjadi bangsa yang sejahtera gitu ya. Nah ini adalah menunjukkan bahwa indikator sejahtera itu ternyata salah satunya ya tidak terkait dengan masalah kepemilikan secara material gitu ya. Nah di sini saya kira saya ulangi lagi, salah satu indikator kalau misalnya kebangkitan itu sudah sudah terbukti gitu ya, menuai hasil, salah satunya itu tadi kita merdeka gitu ya, terus kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan kemudian ada yang namanya sejahtera yang berlandaskan pada keadilan. Jadi tidak boleh ada kesejahteraan yang hanya dinikmati oleh sekelompok orang sementara yang lain itu ternyata berkebalikan, itu tidak boleh. Jadi itu harus sejahtera yang berlandaskan pada keadilan. Dan tentu saja karena kita ini sebagai bangsa yang religius, itu tentu saja juga kita harus berketuhanan gitu ya. Jadi itu adalah poin-poin yang yang menjadi indikator ya. Karena kalau kita kembali lagi kepada ideologi bangsa kita ya, Pancasila, mulai dari ketuhanan sampai keadilan sosial, sebenarnya simpel saja. Kalau semua indikator itu sudah bisa kita lampaui, artinya bangsa ini sudah bisa dikatakan bangkit gitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda ke depan? Yang paling penting bagi generasi muda ke depan adalah menjaga agar indikator keberhasilan sebagai sebuah bangsa tadi ya, yang itu mengacu kepada Pancasila, itu tetap bisa semakin naik gitu ya derajat keberhasilannya. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh generasi muda. Dengan demikian maka eksistensi bangsa ini dengan seluruh rakyatnya yang makmur, yang adil, yang merdeka, dan kemudian tetap menjunjung tinggi
nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, saya kira itu yang harus terus dijaga oleh generasi muda depan, Mas. Ya. Baik, Prof. Dapat kita simpulkan teman-teman bahwa kiranya perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan Ya. merupakan kata kunci dari kesuksesan atau indikator Indonesia sedang atau sudah mengalami kebangkitan nasional tersebut. Baik, Prof. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kira saya sudah cukup, Prof. Ya, terima kasih. Semoga pada podcast yang ke depan Prof. Basundoro bisa hadir kembali. Insya Allah, Mas. Begitulah teman-teman materi singkat dari Prof. Basundoro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.